Halo teman-teman investor, welcome to channel Catatan Investasi bersama saya Widi. Kali ini saya akan membagikan tema lagi ya, tema baru yang menarik juga, tidak kalah menarik dengan video-video sebelumnya, yaitu pilih saham ala fund manager dunia. Nah, caranya sebetulnya sangat simpel ya, tetapi cukup powerful teman-teman. Ada banyak orang yang mungkin memilih saham saat ini itu susah ya, ada yang belum ketemu polanya atau belum ketemu caranya. Nah, cara yang akan saya bagi ini semoga memberi insight dan memberi masukan buat teman-teman bagaimana memilih saham yang benar. Saksikan dulu ya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke materi ini ya, pilih saham ala fund manager dunia teman-teman. Bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini ya, silakan subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Dan terima kasih untuk subscriber yang sudah setia ya mendukung channel ini. Kiranya terus kita bisa belajar banyak dari video-video edukasi dari Catatan Investasi teman-teman. Ini merupakan video yang ke episode ke-22 teman-teman. Pertama-tama saya sampaikan dulu disclaimer on ya. Jadi saham adalah instrumen pasar modal yang beresiko. Tentu teman-teman akan bisa meminimalkan resikonya kalau kita belajar, kita terus mengupgrade skill kita dan tidak pernah berhenti untuk ilmu-ilmu baru ya, tidak pernah berhenti untuk belajar. Lalu yang kedua, video ini bukan ajakan membeli dan menjual saham ya. Nanti kalau ada emiten-emiten yang saya sebut, itu murni opini pribadi saya dan bukan untuk membeli atau menjual saham ya. Nah, pertanyaan penting adalah bagaimana kondisi portofolio Anda saat ini teman-teman ya. Nah, sudah berapa lama teman-teman di pasar modal ya, silahkan tulis di komentar ya. Ada yang mungkin baru 1 bulan, ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Pertanyaan ini adalah penting untuk dijawab kita semua ya. Apakah kita baru di pasar modal ataupun mungkin yang sudah beberapa tahun investasi di pasar modal. Ada 2 kondisi teman-teman yang saya perlu tegaskan atau ingatkan, yaitu underperform ya. Pertama itu kondisi portofolio underperform. Underperform itu apa? Underperform itu adalah portofolio kita itu tidak bertumbuh ya, atau belum positif ya. Perbandingannya adalah dengan return IHSG teman-teman. Jadi ketika IHSG itu dia bertumbuh 5%, portofolio kita bertumbuh 1% atau bahkan minus 1%, itu artinya kita di bawah IHSG. Artinya lagi portofolio kita itu underperform teman-teman, atau tidak perform, begitulah ya. Nah, lalu kondisi yang kedua, portofolio kita itu ada yang dikatakan outperform, atau outperform itu mengalahkan pasar atau mengalahkan IHSG. Misalnya ketika IHSG katakanlah bertumbuh 10%, portofolio kita 15%. Berarti ada selisih 5%, itu berarti kita 5% outperform daripada return IHSG. Jadi kalau ukurnya gampang, portofolio kita itu bertumbuh atau tidak itu adalah dari return IHSG teman-teman. Karena IHSG itu adalah gabungan harga-harga seluruh saham emiten yang terdaftar di bursa teman-teman. Nah, sekarang cek teman-teman apakah portofolio kita ada di kondisi 1 atau 2 teman-teman. Nah, sekarang ini kita mulai masuk ya ke inti ya. Jadi pilih saham ala fund manager. Saya salah satu mentor yang saya juga pelajari ilmunya, saya kagum ya, mentor yang memang benar-benar sudah terbukti ya, yaitu Joel Greenblatt teman-teman. Joel Greenblatt ini adalah terkenal dengan bukunya ya yang berjudul The Little Book That Beats the Market ya, atau sebuah buku kecil yang mengalahkan pasar ya. Itu dia terkenal dengan
formula yang namanya Greenblatt Magic Formula, teman-teman. Nah, ini akan saya bahas lebih detail caranya. Sebetulnya caranya ini simpel, teman-teman. Cuman kalau kita tidak tahu juga kita tidak akan bisa mengerti ya, cara pilih saham itu sebetulnya simpel. Memang ada banyak cara. Nah, melalui video ini saya harap bisa membuka wawasan kita atau bisa memberikan masukan bagaimana kita untuk memilih saham tidak cuman secara ini, tapi ala fund manager dunia, teman-teman. Nah, ini quotes dari Joel Greenblatt yang menurut saya sangat penting ya untuk kita perhatikan sebelum kita masuk ke formulanya Magic Formula ini ya, teman-teman. Dikatakan buying good business at bargain price is the secret to making lots of money. Jadi intinya adalah membeli sebuah bisnis yang bagus di harganya yang wajar atau harga yang bagus, itu adalah rahasia untuk mencetak uang di pasar. Jadi rahasia kita untuk mendapatkan uang itu adalah memilih bisnis yang bagus pada harga yang wajar atau bargain prices. Nah, pertama kita lihat dulu ya profil Joel Greenblatt, teman-teman. Ini saya rangkum ya, teman-teman, dari sejarahnya, dari sejarah Joel Greenblatt ini. Jadi Joel Greenblatt ini lahir di Great Neck, New York ya, USA pada tanggal 13 Desember 57. Lalu Joel Greenblatt ini juga seorang alumnus dari Wharton ya, Wharton School of University of Pennsylvania, teman-teman. Lalu beliau ini juga profesor di Columbia University Graduate School of Business ya, teman-teman. Lalu beliau juga manajer perusahaan hedge fund ya. Jadi beliau ini adalah fund manager dari Gotham Capital. Jadi Gotham Capital ini dia dirikan bersama dengan atau bermitra dengan Robert Goldstein, teman-teman. Lalu Joel Greenblatt ini juga adalah mantan ketua Dewan Alliance Tech System, teman-teman, di tahun 94-95 ya. Dan beliau juga pendiri New York Securities Auction Corporation atau NYSEC ya. NYSEC ini semacam ada terkait dengan sekuritas di sana atau bursa di Amerika ya, teman-teman. Lalu Joel Greenblatt juga adalah direktur ya dari Sena Investment Management. Beliau juga seorang pengajar atau dosen ya di kelas MBA investasi nilai di Columbia University Graduate School of Business ya. Jadi ini kalau nggak salah Benjamin Graham juga mengajar di Columbia University ya, gurunya Warren Buffett ya. Lalu Joel Greenblatt juga mendirikan situs web Value Investor Club ya bersama John Petrie ya. Nah, yang menarik, teman-teman, beliau ini juga seorang filantropi, teman-teman. Filantropi itu adalah orang yang tergerak untuk beramal ya, membagikan sebagian uangnya, kekayaannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau saya baca, beliau ini juga sama dengan Warren Buffett ya, seorang filantropi ya. Jadi beliau ini membagikan sebagian hasil dari dia di saham itu disumbangkan ke pendidikan, teman-teman, dan penelitian kanker ya. Nah, ini yang tidak banyak orang ya, mungkin investor di Indonesia pun tidak banyak yang melakukan seperti ini, teman-teman ya. Nah, lalu beliau juga penulis buku terlaris New York ya, New York Times, yang tadi saya sebut di depan ya, judulnya The Little Book That Beats the Market, yang memperkenalkan strategi investasi formula ajaib, teman-teman. Jadi dengan formula Magic Formula dari Joel Greenblatt ini itu cukup sederhana, tetapi bisa menghasilkan return yang mengalahkan pasar, teman-teman, atau outperform, teman-teman. Kalau saya baca bukunya, dari data hasil tradingnya beliau ini, itu dia mengalahkan indeks S&P 500, teman-teman. Kalau di Indonesia berarti mengalahkan IHSG, begitu ya, teman-teman. Ketika IHSG bergerak positif 15%, maka hasil dari ini bisa 20%, 25%, dan seterusnya, teman-teman. Ini luar biasa, teman-teman. Bisa menjadi masukan yang menarik untuk kita memilih saham ala fund manager dunia, teman-teman. Nah, formulanya ini, teman-teman, cukup dua saja ya, simple, hanya dua formula ini yang menjadi acuan kita untuk memilih saham. Yang pertama adalah earning yield ya,
earning yield ini rumusnya EBIT dibagi enterprise value ya. EBIT itu adalah earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak, teman-teman. Ini bukan laba bersih ya, jadi EBIT itu adalah laba sebelum bunga dan pajak atau laba usaha sebelum dipotong biaya keuangan atau biaya bunga dengan pajaknya, teman-teman. Lalu enterprise value rumusnya adalah market cap atau kapitalisasi pasar ditambah total hutang dikurangi kas dan setara kas. Jadi rumusnya seperti itu ya. Nanti di deskripsi video ini saya sertakan link, teman-teman nanti bisa mendownload formulanya untuk nanti bisa buat latihan, atau mungkin teman-teman bisa lakukan screening saham dengan formula di Excel yang nanti saya lampirkan ya, teman-teman. Lalu rumus kedua adalah ROC atau return on invested capital atau return on capital ya. Rumusnya EBIT dibagi net fixed asset dan net working capital. Jadi jual greenbait ini dia memakai EBIT ya, jadi bukan laba bersih. Kalau ROE kan memakai laba bersih ya, tetapi kalau rumusnya si jual greenbait ini dia hanya memakai EBIT, teman-teman. Jadi faktor interest sama pajak itu dikeluarkan dari rumus. Lalu greenbait juga memperhitungkan net working capital ya. Net working capital itu adalah aktiva lancar dikurangi utang lancar atau modal kerja bersih ya, teman-teman. Lalu masih ditambah dengan net fixed asset atau aktiva tetap bersih. Jadi inilah yang dua kriteria inilah yang nanti akan memfilter saham-saham yang bagus untuk kita investasikan, teman-teman. Nah, ini filosofi investasi greenbait ya. Jadi rumus ini lebih cocok untuk investor ya, jadi bukan untuk trader ya. Kalau untuk trader ya rumus ini tidak terlalu penting ya. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang kita perlu memilih satu kriteria saham yang memang layak dengan formula ini, teman-teman. Nah, ini filosofi dari jual greenbait ya. Dengan menghilangkan perusahaan yang mendapatkan ROC kecil, rumus aja dimulai dengan sekelompok perusahaan yang memiliki ROC yang tinggi, teman-teman. Kemudian mencoba untuk membeli perusahaan-perusahaan di atas rata-rata dengan harga di bawah rata-rata. Kalau bahasa sederhananya ya, ini bahasa saya ya, jadi membeli bisnis yang bagus dan membayar dengan harga yang murah, atau membeli bisnis yang bagus harganya juga bagus. Kalau harga bagus itu adalah murah atau di bawah nilai wajar ya, di bawah nilai intrinsik, teman-teman. Nah, ini filosofi ini bagus ya, teman-teman. Jadi dengan dua formula ini saja kita itu bisa hanya menemukan saham-saham yang memang bagus dan harganya murah ya. Jadi pilih yang ROE-nya tinggi, ROC-nya tinggi, lalu earning yield-nya juga tinggi. Nah, nanti ada caranya ya. Jadi tidak hanya dua itu, tapi nanti ada caranya berikutnya, teman-teman. Nah, langkah-langkahnya seperti ini, teman-teman. Ada 7 langkah ya. Yang pertama kita pilih dulu dari indeks ya. Ini mungkin karena ini indeks luar ya. Jadi ini kalau di versi Indonesia kita pilih dulu indeks-indeks yang tercantum di bursa. Misalnya LQ45, kemudian ID30, ID80 atau indeks bisnis 27, itu bisa jadi pilihan. Jadi teman-teman pilih saham-sahamnya dulu dari indeks itu, baru nanti langkah kedua ini kita keluarkan dulu saham-saham perbankan ya. Jadi saham-saham perbankan tidak bisa pakai formula ini. Jadi yang bisa hanya saham-saham non perbankan, teman-teman. Lalu step ketiga kita menentukan earning yield dan earning yield dari perusahaan yang kita pilih. Misalnya kita pilih 10 perusahaan ya, nanti kita akan screening dengan dihitung earning yield-nya. Lalu step keempat kita hitung ROC-nya ya, ROC return on capital. Setelah ROC-nya kita hitung, lalu nanti yang kelima dari 10 terpilih tadi, setelah ketemu earning yield-nya berapa, ROC-nya berapa, baru kita filter, kita ranking. Caranya memfilter ada di ranking ya. Jadi yang ROC-nya tinggi, rankingnya nomor 1, lalu ROC di bawahnya ranking 2, ROC di bawahnya lagi ranking 3. Demikian juga dengan earning yield. Earning yield yang tinggi di ranking 1, kemudian di bawahnya lagi 2, di bawahnya lagi 3, dan seterusnya. Kalau 10 saham berarti 10 ranking ya, nomor 1 sampai 10. Nah, kemudian
ranking tadi adalah dijumlahkan teman-teman, dijumlahkan ya, dijumlahkan. Nah nanti dari penjumlahan ranking teratas dari ROC dan earning yield, nanti penjumlahannya hasil akhirnya angka terkecil itulah saham-saham yang bagus dan layak untuk investasi teman-teman. Nah ini saya contohkan ya, saya ambil 3 perusahaan ya, jadi ini silahkan nanti dikembangkan ya, bisa 5 saham, 10 saham, 20 saham dan sebagainya, nanti ketemu rankingnya. Ini saya contohkan 3 saja sehingga lebih simpel ya. Misalnya nih saya memilih saham SIDO, lalu JPFA dan ICBP ya, lalu kita list dulu di sini ya, EBIT-nya berapa ya, ini dalam jutaan, dan ini periodenya sama ya, kalau tahun 2020 ya 2020 semua ya, laporan keuangan terakhir ya. Kemudian dari laba rugi sudah, kita hanya pilih laba usahanya, lalu laporan posisi keuangan kita pilih kas setara kas, aset tetap, aset lancar, liabilitas lancar, kemudian total liabilitas. Ini teman-teman masukkan semuanya. Lalu ini sudah dirumus ya, jadi nanti teman-teman bisa download tabelnya ya, sudah dirumus ya, jadi nanti akan ketemu angkanya. Setelah itu harga saham terakhir, ini harga saham per 22 Maret, dan saham beredarnya sesuai yang tercantum di bagian modal atau di pasifa ya, di laporan keuangan, laporan posisi keuangan ya. Kemudian dikalikan, ini nanti ketemu seperti ini teman-teman. Nah dari 3 perusahaan ini ROC tertinggi itu adalah SIDO teman-teman ya, ini 38% ya. ROE terendah adalah JPFA. Lalu earning yield tertinggi itu JPFA, nomor 2-nya SIDO dan nomor 3-nya ICBP teman-teman. Nah setelah ketemu seperti ini baru kita ranking teman-teman. Nah hasilnya seperti ini ya. Nah contoh nih ROC-nya 38, ranking 1, lalu ranking 2-nya adalah ICBP ya, ranking ketiganya adalah JPFA. Kemudian ranking untuk earning yield, sorry ini salah ya, salah ketik ya. Jadi ini ranking ROC, ini ranking earning yield ya. Earning yieldnya nomor 1 adalah JPFA, lalu yang rendah berikutnya yaitu ranking 2-nya SIDO, dan ranking 3-nya yaitu yang terendah 4% itu ICBP. Nah setelah itu ini dijumlahkan teman-teman ya, 1 tambah 2 yang 3 ya. Nah dari total ranking ini, maka sah perusahaan yang bagus dan harganya murah menurut kriteria Greenblatt itu adalah SIDO teman-teman ya, SIDO, karena dia paling kecil total rankingnya teman-teman. Jadi dari 3 emiten ini kesimpulannya kita bisa investasi di saham SIDO teman-teman. Nah sekali lagi nanti teman-teman kembangkan, bisa 10 saham, 20 saham, bisa di sektor yang sama, bisa di sektor yang berbeda, terserah. Misalnya teman-teman tertarik di sektor sektor agriculture ya, pertanian, bisa di ranking, di situ ada LSIP, ALI dan sebagainya. Nanti akan ketemu total ranking terkecil itulah yang bagus menurut kriteria Greenblatt teman-teman. Demikian teman-teman materi kali ini ya. Jadi sekali lagi saham-saham perbankan dikeluarkan dari formula Greenblatt ini, dan teman-teman bisa download ya, saya sertakan linknya di keterangan. Silakan di download untuk sarana teman-teman untuk bisa screening saham yang bagus ya menurut alapan manajer dunia. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jumpa lagi di episode berikutnya. Salam investasi, salam cuan selalu.